Berbeda dengan Arka yang tampak antusias, Eliza justru merasa kacau. Pria di depannya adalah orang yang sangat ia cintai dulu. Pria ini tak pernah gagal membuat jantungnya berdetak dengan kencang termasuk saat ini, hanya saja saat ini berbeda. Eliza tidak tahu apakah jantungnya berdetak karena kerinduan atau ketakutan pada sisi jahat Arka yang pernah berusaha membuang janin dalam perutnya secara diam-diam. Eliza, aku telah mencarimu selama 3 tahun ini. Aku sangat merindukanmu, kata Arka dengan suaranya yang dalam. Eliza mundur perlahan hingga tubuhnya membentur dinding. Wajah pucat Eliza membuat Arka menyadari bahwa wanita ini tidak mengharapkan pertemuan ini. Eliza, apakah kamu takut padaku? Wanita itu masih terdiam dengan menelan ludahnya dengan sekujur tubuh yang terasa dingin. Eliza, aku tahu telah berbuat salah 3 tahun lalu dengan berusaha menyingkirkan anak dalam perutmu, tolong maafkan aku. Saat itu aku masih sangat impulsif dan dipenuhi dengan kecemburuan. Eliza, tolong jangan takut padaku dan berikan aku kesempatan. Selama 3 tahun ini aku terus menyesalinya. Eliza sempat terkejut dengan pengakuan itu. Sudah 3 tahun, benarkah pria ini masih memiliki perasaan padanya? Tapi Eliza tidak ingin memulai kembali dengan pria ini, ia tak ingin tertipu lagi seperti dulu. Lagi pula ia baik-baik saja dengan hanya memiliki Efrain. Arka, semua sudah berlalu. Aku bisa memaafkanmu tapi tidak untuk memberi kesempatan padamu lagi. Mari kita berteman saja. Hati Arka retak begitu mendengar ucapan Eliza. Ia adalah satu-satunya wanita yang selama ini dipikirkannya. Meski ia memiliki tunangan, namun itu tak lebih daripada kesepakatan bisnis. Arka maju menyentuh pergelangan tangan Eliza. Sayang, ini aku. Orang yang selama bertahun-tahun pernah kamu cintai. Apakah perasaanmu berubah begitu saja hanya karena kesalahan itu? Eliza berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman Arka, namun pegangan tangan itu sangat kuat. Wajah Arka semakin gelap melihat penolakan Eliza padanya. Kini kedua telapak tangan pria itu justru menangkup wajah mungil wanita ini. Eliza, lihatlah ini aku. Tatap aku penuh kasih seperti dulu lagi, jangan menatapku seperti ini. Arka berusaha membuat Eliza tetap menatap ke arahnya. Saat Arka menyentuh wajah Eliza yang masih sama halus seperti dulu, ia menjadi serakah dan hendak menciumnya. Namun sebelum bibirnya bisa mendarat ke bibir Eliza, sebuah pukulan diarahkan ke wajahnya. Bak! Kelvin yang baru saja datang dan melihat adegan itu segera memberikan pukulan keras pada Arka hingga bibir pria itu robek dan mengeluarkan darah. Kelvin juga segera meraih pergelangan tangan Eliza dan menarik wanita itu ke arahnya. Keenan yang melihat adegan itu tercengang. Semula ia mengikuti Kelvin yang berniat untuk mencari Eliza setelah wanita itu tak kunjung kembali dalam waktu yang lama. Tuan Kelvin, kenapa kamu memukulku? Jauhi wanita ini. Tuan Kelvin, pasti terjadi kesalahpahaman. Aku tidak memaksakan diri padanya, kami saling mengenal, dia adalah istriku. Arka masih belum menyadari bahwa Eliza dan Kelvin sudah saling mengenal. Ia menduga Kelvin hanya membantu Eliza karena mengira dia memaksa Eliza. Bukankah kamu di pesta mengenalkan seorang wanita sebagai tunanganmu waktu itu? Kenapa sekarang kamu menggakui wanita asing sebagai istrimu sekarang? Tanya Kelvin dingin. Wajah Arka segera menegang. Ia melihat Eliza yang menatapnya dengan tatapan menyipit. Eliza, jangan salah paham. Itu hanya kesepakatan bisnis. Selagi kamu bersedia memulai denganku kembali, aku akan meninggalkan semuanya yang ada di sini dan kita kembali ke Sydney. Wajah Kelvin semakin gelap mendengar penawaran yang dilakukan Arka pada Eliza. Tinjunya mengepal dengan erat. Berani sekali ia berniat membawa Eliza pergi dariku. Keenan menghampiri Arka. Bisakah kamu pergi sekarang? Kamu mungkin tak akan bisa menanggung akibatnya jika tidak pergi sekarang juga.
Arka enggan untuk pergi, namun melihat Kinan dan Kelvin yang merupakan orang berpengaruh di kota ini, ia tak akan bisa menanggung konsekuensinya. Jadi dia hanya bisa pergi dengan enggan. Setelah Arka pergi, Kelvin menarik Eliza menuju ke kamar mandi tepat di sampingnya. Beruntung tak ada orang lain di kamar mandi, dan kini Kinan serta Zah menjaga di depan pintu. Tangan mana yang disentuh olehnya? Tanya Kelvin dengan dingin. Hah? Eliza terkejut dengan pertanyaan aneh Kelvin. Pria itu tidak sabar menunggu jawaban Eliza, jadi dia menarik semua pergelangan tangan Eliza dan menaruhnya di bawah air mengalir pada wastafel. Apa yang kamu lakukan? Tanya Eliza saat tangannya dituangkan sabun yang banyak oleh Kelvin. Pria itu juga menggosok pergelangan tangan Eliza seolah itu baru saja disentuh oleh barang menjijikkan yang membuat Kelvin tidak tahan. Kali ini Kelvin juga mengambil air dan membasuhnya ke wajah Eliza. Ia ingat dengan jelas saat datang, Arka menangkup kedua telapak tangannya di pipi Eliza dan berniat menciumnya. Mengingat adegan itu memicu kemarahan pada Kelvin, jadi dia membasuh juga wajah Eliza, membuat air menetes ke baju olahraga putih wanita ini. Cukup. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Eliza kesal. Ia tidak tahu kenapa pria ini bertindak sangat ekstrim. Eliza merasa sangat kelelahan secara mental. Kenapa? Apakah kamu masih ingin mengenang sentuhan pria tadi? Kamu tertarik untuk lari dengannya? Melalui pintu kamar mandi yang terbuka, Kinan dan Zah melihat Kelvin mencuci wajah Eliza dengan kasar. Pergelangan tangan wanita itu sudah memerah. Jika ia tak menghentikannya, maka wajah Eliza akan bernasib sama dengan pergelangan tangannya. Kelvin, cukup. Kamu menakutinya. Kinan berusaha menarik sahabatnya. Sementara itu Eliza melarikan diri setelah Kelvin teralihkan. Zah, berikan obatnya. Pinta Kelvin. Zah mengeluarkan obat dari sakunya dan memberikan satu kapsulnya pada Kelvin. Kinan menatap temannya dengan wajah yang bermasalah. Setelah Kelvin bisa mengendalikan emosinya, mereka kembali ke ruang pribadi di arena golf ini. Kelvin, jika kamu tidak bisa mengendalikan emosimu, maka aku sarankan agar kamu tetap tidak terikat hubungan dengan wanita manapun sampai kamu pulih dari trauma yang kamu alami. Diamlah, berhenti mengoceh. Kepalaku pusing, bentak Kelvin. Suasana ruangan menjadi hening untuk beberapa saat. Zah, cari di mana Eliza dan antar ia pulang. Zah mengangguk lalu pergi. Hanya tersisa Kinan yang diabaikan oleh Kelvin. Sementara itu beberapa saat lalu, Eliza sedang berdiri menunggu taksi di depan lobi tempat golf dengan bajunya yang sedikit basah pada bagian dada akibat air yang menetes di wajahnya tadi. Tiba-tiba ia merasakan sebuah jas menutupi punggungnya. Ketika ia menoleh, dia terkejut melihat Zah mengalungkan jas padanya. Itu adalah jas sama yang dikenakan oleh Kelvin tadi. Aku akan mengantar Anda pulang. Tidak. Aku akan menunggu taksi. Percuma, tak akan ada taksi di sini. Biarkan saya mengantar Anda pulang. Beberapa saat kemudian, petugas valet membawakan mobil mereka. Zah membukakan pintu mobil penumpang belakang. Eliza akhirnya masuk dengan perasaan yang berat. Nona, tolong jangan ambil hati perbuatan Tuan Kelvin. Ia berada dalam suasana hati yang buruk tadi. Meski begitu, ia tak seharusnya melampiaskannya padaku. Zah tidak berani mengatakan apa sebenarnya yang bisa membuat bosnya kehilangan kendali. Itu adalah hal pribadi yang ia tak punya hak untuk menceritakannya pada orang lain. Aku secara pribadi mewakili Tuan Kelvin meminta maaf pada Anda. Eliza hanya diam sambil menatap keluar jendela. Apa yang terjadi hari ini sudah menguras semua emosinya. Sebenarnya, tadi siang bos mengira bahwa ia memiliki anak rahasia. Jadi dia menghampiri anak itu, namun ternyata itu hanya salah paham. Jadi suasana hati Tuan Kelvin sedikit terpengaruh hari ini, terang Zah. Mendengar penjelasan Zah, Eliza akhirnya bisa memahami kekesalan Kelvin.
Ia pasti merasa seperti dipermalukan saat mendatangi Efrain di wahana akuarium tadi siang. Kenapa ia sangat antusias untuk menghampiri anak itu? Karena neneknya terus mendesak bos untuk memberinya cucu. Jika anak tadi benar anak dari Tuan Kelvin, maka dia bisa mengantarkannya pada neneknya dan terhindar dari keluh kesah wanita tua itu. Kalau begitu ia seharusnya menikah saja, dengan begitu ia akan bisa mendapatkan anak. Tuan Kelvin tidak suka terikat dalam hubungan pernikahan. Eliza tertegun mendengar hal itu. Jadi besar kemungkinan bahwa jika Kelvin mengetahui keberadaan Efrain, maka dia hanya akan mengambil anak itu dariku. Wanita ini pernah memiliki pemikiran liar yang sempat terlintas di benaknya. Jika ia memberitahu tentang keberadaan Efrain, bisakah ia akhirnya memberikan keluarga yang utuh untuk putranya? Eliza bahkan tak keberatan jika ia menikah tanpa cinta. Namun setelah mendengar perkataan Zah, ia semakin yakin untuk menyembunyikan putranya dari Kelvin. Eliza sudah sampai di depan apartemen Pasifik. Sebelum turun, ia mengatakan sesuatu pada Zah. Katakan pada bosmu, jika ia menginginkan anak tanpa terikat dengan wanita, kenapa dia tidak menyewa rahim wanita lain untuk melahirkan anaknya? Beberapa selebriti Hollywood menggunakan teknik itu untuk mendapatkan anak. Tentu aku akan menyampaikan pada Tuan Kelvin. 1 jam kemudian, Zah bertemu dengan bosnya yang sudah kembali ke Presiden Suites tempat ia tinggal selama ini. Apakah kamu sudah mengantarkan Eliza dengan selamat? Ya, saya juga memberikan jas Anda padanya untuk menutupi bajunya yang basah. Lalu apakah wanita itu marah padaku? Sepertinya tidak. Ia bahkan sempat menitipkan pesan pada Anda sebelum turun. Katakan. Dia mengatakan bahwa jika Anda menginginkan anak, kenapa tidak menyewa rahim wanita untuk melahirkan putra Anda? Kelvin terdiam begitu mendengar hal itu. Apakah itu berarti ia secara tidak langsung memberi isyarat menawarkan rahimnya untuk melahirkan anakku? Zah membeku. Ia ragu pada kesimpulan bosnya, namun ia juga merasa bahwa itu mungkin benar. Zah, buat kontrak mengenai hal itu. Cantumkan juga bahwa setelah Eliza melahirkan anakku, maka dia akan mendapatkan sebuah villa, uang 1 miliar, dan beberapa properti lainnya. Zah mengangguk dengan wajah ragu-ragu. Ketika ia keluar dari apartemen bosnya, dia menggaruk kepalanya dan berpikir keras. Sepertinya tadi Eliza tidak menawarkan dirinya, hanya memberikan saran saja. Namun kenapa bos salah mengartikan? Ataukah aku yang tidak menjelaskannya dengan benar? Zah ingin kembali untuk mengatakan pada bosnya agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, namun sebuah pesan masuk ke dalam ponselnya. Aku ingin kamu menyelesaikan kontrak malam ini juga. Katakan bahwa proses kehamilan tidak melalui inseminasi buatan yang dilakukan dengan cara medis. Rahang Zah menganga lebar. Bukankah itu berarti bosnya ingin melakukan pembuahan dengan cara alami? Melihat antusias bosnya, Zah memilih untuk mengurungkan niatnya, atau ia akan mendapatkan murka. Di rumahnya, Arka berada dalam kegelisahan total. Eliza tepat berada di depannya tadi, namun dia bahkan tidak bisa membawa wanita itu pergi darinya. Hatinya dipenuhi dengan rasa sesak. Kali ini, setelah ia menemukan Eliza, dia tak akan pernah membiarkan wanita itu lepas darinya lagi. Dia miliknya, dan tak akan membiarkan pria lain memilikinya. Arka memanggil Jacob, asistennya. Eliza ada di Canberra. Cari tahu di mana sekarang ia tinggal. Baik, bos. Sementara itu di pagi hari berikutnya, Eliza pergi ke apartemen Pasifik untuk membeli salah satu unit demi memalsukan tempat tinggalnya. Setelah berurusan dengan Kelvin, kini dia juga yakin bahwa Arka juga akan mencari tahu keberadaannya. Unit seperti apa yang Anda inginkan, Nona? Apapun tidak masalah. Aku tidak ingin yang begitu mahal. Petugas itu mengangguk. Ia kemudian menunjukkan beberapa katalog berisi unit apartemen kosong yang masih tersedia. Eliza memilih salah satu yang menurutnya tampak bersih.
Dia tidak begitu cerewet mengenai desain atau memilih unit yang mewah. Setelah menyelesaikan pembayaran, Eliza mengisi apartemen itu dengan beberapa barang sederhana agar seolah benar-benar ada yang tinggal di sini. Setelah semuanya selesai, ia mengenakan topi dan jaket hitam menuju ke apartemen Atlantik. "Duduk dan makanlah, kamu pasti lelah," kata Berta begitu Eliza masuk. "Apakah Efrain sedang tidur siang?" "Iya, dia sempat mencarimu tadi, namun aku mengatakan kamu memiliki pekerjaan tertunda." Kurasa bocah itu semakin pintar. Ia bahkan bisa menjawab kembali kalau hari ini adalah hari Minggu, jadi dia tak percaya kamu bekerja. "Ya, kurasa ia memang jauh lebih pintar daripada anak seusianya." Tetangga mengatakan, ada sebuah kelas untuk preschool yang hanya diadakan seminggu 2 kali. "Bagaimana kalau kita mendaftarkan Efrain ke sana? Aku merasa kasihan karena dia tidak pernah memiliki teman bermain sebaya." "Berta, jika kamu tidak merasa kelelahan untuk mengantar Efrain ke sana, maka aku akan sangat berterima kasih. Tentu saja aku tak akan merasa terbebani. Efrain dan kamu seperti keluarga bagiku. Ingat untuk memastikan Efrain memanggilmu ibu." Di tempat lain, Zah baru saja menyerahkan rancangan kontrak yang diminta oleh Kelvin. Saat ini juga ada Kinan yang berada di ruang pribadi klub malam. "Pekerjaan penting apa sehingga kamu masih harus melaporkannya di hari Minggu?" tanya Kinan pada Zah. "Ini sangat penting, bahkan ada kaitannya dengan kelangsungan bisnis Faza Corp di masa depan," sahut Kelvin. Kinan yang penasaran semakin mendekat untuk mengintip isi perjanjian itu. Pupil matanya hampir lepas hanya dengan melihat judul besar perjanjian itu. "Kau akan menyewa rahimnya. Tak hanya itu, kamu menginginkan pembuahan secara alami?" tanya Kinan tak percaya. "Ya, jika aku bisa mendapatkan cucu untuk nenek dan kakek, maka mereka akan berhenti menjodohkanku." Kinan melirik pria itu dengan bibir mengerucut. "Omong kosong. Pada dasarnya kamu hanya merasa hasratmu tidak tertahankan. Sewa rahim hanya alasanmu saja. Jika aku memiliki hasrat yang tidak tertahankan, maka aku sudah akan menjadi pria playboy sepertimu." Kinan mendengus dengan kesal. "Kenapa tidak menikahinya saja? Setidaknya bercerailah setelah anak kalian lahir jika memang nanti kalian tidak cocok satu sama lain pada akhirnya. Setidaknya anakmu tidak akan menjadi anak haram." Wajah Kelvin gelap begitu ia mendengar tentang pernikahan. "Kamu tahu aku benci memiliki hubungan yang terikat. Tidak semua orang sama seperti Kinan, cukup." Sela Kelvin sebelum pria itu menyelesaikan ucapannya. "Baiklah, terserah padamu." Pria ini tahu kapan berhenti sebelum memancing amarah Kelvin setelah ia hampir saja mengungkapkan hal tabu bagi pria ini. Hari berikutnya, Eliza baru saja masuk ke gedung perusahaan saat ia sudah dihentikan oleh Zah di lobi. "Nona Eliza, silakan ikuti saya ke ruang presdir. Ada pekerjaan penting yang harus kalian bahas." Eliza sempat tertegun. Dia menatap Zah dengan tanda tanya. Pekerjaan apa yang mengharuskan ia datang ke kantor bosnya pada pagi hari, bahkan sebelum ia duduk di meja kerjanya? Setelah Eliza sampai di kantor Kelvin, pria itu masih duduk di mejanya sambil memeriksa beberapa dokumen. Eliza duduk di sofa dan menunggu hingga 10 menit sampai Kelvin menghampiri dirinya. "Aku dengar kamu menyarankan pada Zah agar aku menyewa rahim untuk melahirkan anakku." Wajah Eliza menjadi tegang mendengar hal itu. "Sialan, mungkinkah pria ini marah denganku karena usulan itu?" "Maaf, itu hanya usulan acak saja," kata Eliza berusaha menekan rasa gugup. Tatapan pria di depannya aneh. Ia tidak bisa menebak apakah ini tatapan pria yang sedang marah atau sepasang mata predator yang menandai mangsanya. "Tapi aku tertarik dengan usulan itu, jadi mari kita bicarakan lebih lanjut." Alis Eliza menyatu mendengar hal itu. "Hah? Kenapa kamu harus membahasnya denganku? Kamu seharusnya datang ke dokter terkait."
Bukankah kamu menyarankan hal itu karena kamu ingin mengajukan dirimu sendiri sebagai sukarelawannya? Eliza membeku. Ia kehilangan kata-kata dan otaknya menjadi tumpul dalam sekejap. Apakah aku salah menyampaikan saran itu dengan benar, atau Zah yang tidak menyampaikan hal itu dengan benar? Kelvin melihat wajah linglung Eliza yang hanya terdiam sebagai persetujuan, jadi dia membuka surat perjanjian di depan wanita itu. Jangan khawatir, aku akan memberikan kompensasi yang layak. Kamu tak akan kekurangan uang hingga tua nanti. Eliza menatap perjanjian yang telah disiapkan dengan rapi di atas meja. Dalam klausa kontrak itu, ia akan mendapatkan tak hanya sejumlah uang yang besar, sebuah villa dan beberapa properti lain juga tertera di sana. Nominalnya memang cukup untuk membuat ia tak akan mengkhawatirkan uang sepanjang hidupnya. Aku juga tahu bahwa melakukan inseminasi buatan merupakan proses yang menyakitkan, jadi kita mari melakukannya secara alami saja. Setidaknya kita akan mencobanya hingga kamu hamil secara alami, dan kita juga akan tinggal bersama sampai kamu melahirkan anakku. Eliza semula sama sekali tidak tertarik dengan ide itu, namun rasa penasaran tiba-tiba menghantui pikirannya. Lalu apakah kamu akan mengambil anak itu setelah ia dilahirkan? Bagaimana denganku? Tentu saja, anak itu akan menjadi milikku. Lalu tentang dirimu. Kelvin tidak tahu apa yang harus ia lakukan pada Eliza setelah itu. Jika itu tentang hubungan dengan wanita, ia sama sekali tidak bisa merencanakan apa yang akan lakukan di masa depan. Ia lebih suka alam mengambil jalannya. Mungkin aku bisa mempertahankannya di sisiku, tapi aku tak bisa memberikan ia status yang sah. Melihat keraguan pria di depannya, Eliza semakin yakin bahwa pria ini hanya akan mengambil putranya saja. Jika pada akhirnya ia tidak bisa memberikan keluarga yang sempurna untuk Efrain, maka dia lebih memilih untuk membesarkan anak itu seorang diri. Kurasa di luar sana ada banyak wanita yang akan dengan senang hati bisa mengandung anak Anda, tapi tidak denganku. Jadi aku sama sekali tidak tertarik dengan tawaran Anda. Eliza bangkit dengan wajah yang kesal. Dia tidak tahan lagi berada dalam satu ruangan dengan pria aneh ini. Jika kamu merasa bahwa apa yang kutawarkan kurang, kamu bisa menambahkan sendiri apa yang kamu inginkan pada kontrak itu. Eliza menoleh pada Kelvin dan memberinya tatapan kesal. Tidak. Apapun yang Anda tawarkan, aku tidak tertarik. Eliza pergi setelah mengatakan hal itu. Saat ia membuka pintu, dia menemukan Zah terhuyung dari pintu. Tampak jelas bahwa pria ini berada tepat di depan pintu untuk menguping. Maaf, sebenarnya aku ingin masuk untuk menawarkan minuman apa yang Anda inginkan, terang Zah dengan senyum canggung. Eliza tak menjawab. Ia pergi masuk lift dengan napas naik turun karena jengkel. Zah yang tertangkap basah oleh Kelvin menyeringai. Aku tidak menguping, aku memang berniat untuk menawarkan minuman. Zah, mungkinkah sejak awal kamu salah menyampaikan pesannya padaku? Bos, aku menyampaikannya dengan benar. Andalah yang salah memahaminya sejak awal. Kelvin mendengus kesal mendengar hal itu. Kamu tak akan mendapatkan bonus bulan ini, dan gajimu akan dipotong. Zah tercengang dengan mata yang menganga lebar. Bos, kenapa ini menjadi salahku sekarang? Kelvin mengabaikannya dan kembali duduk di meja kerjanya sambil melonggarkan dasinya. Zah menemukan sebuah ide untuk menaikkan kembali suasana hati bosnya. Bos, kunjungan kerja Anda di New Zealand beberapa hari lagi. Apakah Anda ingin aku mengatur agar Eliza ikut dalam perjalanan bisnis atas nama perusahaan untuk mengikuti Anda juga ke sana? Jawab Kelvin dengan bergumam. Zah tahu betul bahwa di balik jawaban dingin bosnya, pria itu sebenarnya terlalu jual mahal untuk menggakui bahwa ia mengharapkan hal itu. Di tempat lain, Arka tengah mengantar Nora untuk memilih gaun pengantin mereka di butik. Wanita itu tengah mencoba beberapa baju pengantin, namun Nora tidak melihat adanya antusiasme sama sekali di wajah tunangannya.
Dia mengira Arka belum menyukai model yang ia suka, jadi ia terus berganti baju. Arka, ini sudah gaunku yang kelima. Apakah kamu masih tidak menyukainya? Arka tersentak dalam lamunannya. Kali ini gaun yang dikenakan Nora memiliki kemiripan dengan gaun pengantin yang pernah dikenakan oleh Eliza pada pernikahannya dulu. Pesta pernikahan mereka sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat, namun Eliza mengenakan gaun pengantin yang indah pada hari itu. Saat ini, di mata Arka, wanita yang mengenakan gaun di depannya telah berubah menjadi Eliza, dan bukan lagi Nora. "Kau cantik," kata Arka dengan tatapan yang terkesima. Wajah Nora tersipu mendengar hal itu, hingga pada detiknya wajah tersipu itu menjadi retak begitu menyadari bahwa tidak ada dirinya di mata Arka setelah mendengar kalimat berikutnya. "Kau masih sangat cantik, sama seperti saat pesta pernikahan dulu." Nora mengepalkan tinjunya. Selama ini ia tahu mereka hanya terikat dengan perjanjian pernikahan untuk kepentingan bisnis, namun lambat laun perasaannya pada Arka mulai muncul. Saat pria ini masih menyebut tentang mantan istrinya, perasaan kesal membanjiri hati Nora. "Arka, kamu keterlaluan. Bagaimana mungkin kamu masih bisa memikirkan wanita lain saat aku masih berada di depanmu?" Arka tersentak dan baru menyadari kesalahannya. Namun hal itu justru membuat ia menyadari bahwa tempat Eliza tidak pernah tergantikan di hatinya. "Nora, sepertinya kita harus menunda rencana pernikahan kita," kata Arka. Nora tercengang. Bukankah pria ini seharusnya membujukku yang sedang marah? Namun kenapa ia justru ingin mempertimbangkan pernikahan kami lagi?